Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita sudah menginjak di pertemuan ke-7 setelah kuis di minggu kemarin. Hari ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Sebelumnya, mari kita lihat dulu tabel yang ada di dalam slide ini. Tabel yang atas, yang sebelah kiri yang ada warna kuningnya, itu merupakan subsidi minyak Indonesia pada tahun 2014 sampai nanti diprediksikan sampai tahun 2025, seperti itu. Ya, dari tabel ini kira-kira kalau misalkan nih saya mau tanya berapa sih rata-ratanya produksi minyak Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2020? Apa yang akan kalian lakukan, apa yang akan mbak-mbak sama mas-mas ini gunakan rumusnya di statistika, seperti itu ya. Terus untuk yang tabel sebelahnya, itu ada beberapa energi, ada batu bara, ada minyak, ada gas, yang dimana jumlah produksinya itu tiap ada tahunnya ya, ada dari tahun 1980 sampai diprediksikan tahun 2030. Nah, di situ kita lihat di tabel itu yang saya lingkari warna merah itu ya. Itu ada pertumbuhan rata-rata, ada pertumbuhan rata-rata per tahunnya. Sehingga nanti yang akan kita bahas di pertemuan kita hari ini adalah bagaimana sih cara menghitung rata-rata, seperti itu intinya. Tentunya yang diharapkan nanti mas-mas sama mbak-mbak ini dapat menyebutkan macam-macam ukuran pemusatan data serta dapat menjelaskannya secara singkat, terus dapat mengaplikasikan persamaan atau rumus yang ada di ukuran pemusatan data pada bidang pertambangan, seperti itu. Ya, tadi saya sudah menyebutkan beberapa kali ya ukuran pemusatan data. Sebenarnya ukuran pemusatan data itu adalah setiap pengukuran aritmatika yang digunakan untuk menentukan nilai dari pusat data. Jadi, misalkan nanti kita punya data, kita menggunakan rumus ukuran pemusatan data, maka hasil dari pengukuran itu dapat mewakili dari semua data. Kayak gitu ya. Saya lanjutkan. Untuk materi yang harus dipahami pada pertemuan kita hari ini, itu terdiri tadi 3 ukuran pemusatan, yaitu min, median, dan modus. Tentunya min, median, modus ini sudah sangat sering sekali kita dengar ya. Min itu adalah rata-rata, median itu adalah nilai tengah, sedangkan modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kita akan menghitung min, median, dan modus itu dari suatu data. Kita mengingat lagi materi-materi kita sebelumnya bahwa data itu ada data tunggal dan ada data kelompok. Data tunggal itu adalah data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Sedangkan data kelompok adalah data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan dikelompokkan dalam beberapa kelas yang mempunyai interval dan nilai tertentu. Untuk pertemuan kita hari ini, kita konsentrasi ke dalam data tunggal. Jadi gimana caranya kita akan menghitung min, median, dan modus yang ada di data tunggal. Seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai min. Min itu disebut juga sebagai rata-rata hitung, yang nilainya mewakili sekelompok data. Umumnya terletak di tengah atau cenderung memusat dari suatu data itu. Gimana caranya menghitung min? Min itu misalkan jadi untuk min itu disimbolkan sebagai X bar, yang rumusnya adalah jumlahan atau sigma dari nilai XI dibagi N. Jadi X bar ini adalah untuk simbol dari rata-rata, untuk menghitung rata-rata. Ini adalah sigma atau jumlahan, dan N-nya ini adalah banyaknya data. Ya, seperti itu.
N ini adalah banyaknya data. Ya, misalkan ada data 7, 7, 8, 99, maka X barnya adalah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 dibagi dengan jumlah datanya berapa? Ada 5. Hasilnya berapa? Nanti bisa dihitung sendiri. Itu misalkan cara menghitung nilai rata-rata. Saya lanjutkan sekarang untuk median. Median ini merupakan nilai tengah dari suatu kelompok data. Median dari data tunggal dapat ditentukan jika datanya tersusun secara berurutan. Ya, ini yang harus diperhatikan ya, harus berurutan. Jadi kalau ada data tadi misalkan 7, 7, 8, 9, 6, 7, maka datanya harus diurutkan dulu. Diurutkan jadi 6, 7, 7, 7, 8, 9. Nilai tengahnya yang mana? Nilai tengahnya adalah yang tengah-tengah ini, antara nilai 7 dan 7. Kebetulan ini sama ya, antara nilai 7 dan 7, maka nilai mediannya biasanya disimbolkan dengan X dengan indeks ME, yaitu 7 ditambah 7 dibagi 2, yaitu 7 itu sendiri. Kalau datanya ganjil, berarti nanti pas nilainya yang ada di tengah itu sebagai nilai mediannya. Saya lanjutkan, selanjutnya adalah modus. Modus dari sekelompok data adalah nilai yang sering muncul dalam data atau data yang memiliki frekuensi terbanyak. Jadi kalau ada data 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 6, maka modusnya biasanya disimbolkan dengan X dengan indeks MO. Modusnya adalah 6, karena 6 muncul sebanyak 4 kali, seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah contohnya. Itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai min, median, dan modus. Sekarang contohnya, ini terdapat data produksi barang tambang mineral dari tahun 1996 sampai 2012. Untuk menghitung rata-ratanya atau min-nya, maka hasil produksi dari batu bara ini kita jumlahkan semua, terus kita bagi dengan jumlah datanya yaitu 17. Ya, ini rumusnya ya. Kita jumlahkan dulu, terus kita bagi 17, ketemu hasilnya sekian. Sedangkan untuk modusnya itu tidak dapat ditentukan. Kenapa kok modusnya tidak dapat ditentukan? Karena masing-masing data ini mempunyai frekuensi yang sama, yaitu 1. Misalkan di tahun 96, produksi batu baranya 5, berapa ini? 50.332.047. Nah, ini hanya muncul di tahun 96, tidak muncul lagi di tahun-tahun berikutnya. Karena masing-masing muncul 1, sehingga modusnya tidak dapat ditentukan. Selanjutnya, untuk menghitung median. Tadi median datanya harus urut. Jadi kalau ada data yang belum urut, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Kebetulan ini data yang tidak urut, yang berurutan di sini. Sorry. Sini. Ya, yang ini. Jadi ada 2005, 2006, 2008, baru 2007, karena di sini ada data yang tidak urut jumlahannya. Setelah data diurutkan, maka mediannya dapat ditentukan. Di mana letak mediannya? Yaitu di tengah-tengah data. Kalau ada datanya ada 17, maka letak tengah-tengahnya ada di data ke-9. Sehingga mediannya adalah 128, 179, 707. Seperti itu. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, ini kan angkanya cukup banyak, datanya juga cukup banyak, gimana cara ngitungnya biar cepat kayak gitu ya? Ya, biar cepat kita ngitungnya bisa pakai bantuan dari kalkulator yang mas-mas sama mbak-mbak punya, atau dengan menggunakan Excel. Ini datanya sudah saya pindahkan di Excel. Kalau misalkan kita mau hitung rata-rata, kita harus tahu jumlah datanya dulu. Misalkan di sini N-nya jumlah datanya ada 17. Terus kita harus tahu jumlahannya dulu. Jumlahannya berapa? Kita bisa pakai perintah sum. Di sini kita jumlah, kita sum dari data pertama sampai data terakhir. Oke. Setelah itu kita enter.
Setelah kita tahu jumlahnya, maka kita bisa ngitung rata-ratanya. Rata-ratanya adalah jumlahannya dibagi dengan jumlah datanya berapa. Ya, ketemu hasilnya ya. Kalau misalkan mau pengen cepat, misalnya di ini saya simbolkan pakai min ya, itu bisa Mbak-Mbak sama Mas-Mas bisa menggunakan perintah average di Excel. Apa yang di average? Yang di average adalah dari data pertama sampai data ke-17. Ya, hasilnya ketemu sama. Kita bisa menggunakan rumus, kita jumlahkan dulu, baru kita bagi dengan jumlah datanya, atau kita langsung pakai average-nya. Setelah itu kalau misalkan mau hitung median, maka mediannya sama dengan perintahnya median. Median dari mana? Median dari data pertama sampai median, median data pertama sampai data terakhir. Ketemu, ya medianya ada di data ke-9. Saya kasih warna kuning ini ya. Ini sebagai median. Terus kalau mau hitung modus gimana? Kalau mau hitung modus, itu sama dengan perintahnya ada mode. Mode dari berapa? Mode dari data pertama sampai data terakhir. Coba ya kita enter, kira-kira hasilnya apa? Ya, hasilnya ini. Kenapa? Karena tadi masing-masing datanya hanya muncul satu kali sehingga modusnya itu tidak ada, modusnya tidak bisa ditentukan. Sekarang coba misalkan saya punya data yang lain, misalkan datanya 4, 5, 5, 5, 8, 2, 6 gitu ya. Kita cari kira-kira modusnya berapa. Ya, mungkin Mas-Mas sama Mbak-Mbak bisa tahu ya secara nggak langsung kan nanti modusnya adalah 5. Karena 5 muncul sebanyak 3 kali. Sekarang kalau pakai perintah di Excel, pakai mode dari data pertama sampai data terakhir berapa ya kira-kira? Ya, modenya adalah 5, modusnya sama kayak tadi. Jadi untuk di Excel, untuk rata-rata kita bisa pakai perintah average atau pakai jumlah dibagi dengan jumlah datanya. Untuk median kita bisa pakai perintah median. Untuk modus perintahnya adalah mode, seperti itu. Saya kembali lagi ke PowerPoint-nya tadi ya. Oke. Tadi PowerPoint-nya sampai di data sini. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk min, median, modus? Ya, saya rasa tidak ada yang tanyakan ya, karena cukup jelas, bisa dihitung pakai kalkulator atau pakai Excel jika datanya cukup banyak. Selanjutnya, untuk perkuliahan kali ini tentunya ada evaluasi dari saya. Di sini ada data produksi barang tambang mineral dari tahun 1996 sampai 2012 yang bersumber dari publikasi statistik pertambangan non-minyak dan gas bumi. Soalnya adalah tentukan min, median, dan modus dari data produksi emas. Dari data produksi emas ini, dari tahun 2000 sampai 2010 ketentuannya kalian Mas-mas sama Mbak-mbak hitung secara manual, terus ditulis tangan di lembar folio bergaris, terus verifikasi hasil yang Anda peroleh dengan Microsoft Excel, kira-kira sudah benar apa masih ada yang salah, terus scan dan simpan dalam format PDF. Untuk pengumpulannya di LMS ya, dengan waktu yang telah saya tentukan. Sekian perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.